Tuhan Yesus, oh Allah kami yang setia. Terima kasih atas kasih setiamu yang selalu menjaga kami sampai hari ini. Berkatilah pembacaan sore ini Tuhan, agar apapun yang terjadi atas hidup kami tidak menjadi kabur, tapi semakin sadar bahwa Engkaulah tujuan dan sasaran kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Berkatilah pembacaan Alkitab 30 menit ke depan, agar kami boleh mendapatkan terang dan bisa bersiap sedia. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Oke. Kita akan kembali baca Yeskiel ya. Pasal ke-15. Dimulai dari Kelvin dulu nggak apa-apa, nanti Kelvin, lalu yang lain nanti balik ke saya muter gitu ya. Yerusalem pohon anggur yang tak benar. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Silakan lanjutnya. Tadi siapa yang masuk duluan? Ada ini ya, ada Stevi ya. Oke. Baik, ayat 4. Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Amin. Selanjutnya, Helga ya. Ya. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yerusalem yang tidak setia. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Amin. Silakan Evelyn. Ayat 2. Hai anak manusia, beritahukan Yerusalem perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ya tanah Kanaan, Amin. Amin. Silakan lanjut Iva ya. Ayat 6 ya? Ya. Ayat 2, 3, 5. 5. Ya, sekian 16 ayat 5. 13 ayat 5. Ya, skill 13 ayat 5. 16. Oh, 16 ayat 5. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup.
dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu. Dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba. Dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Rutin 11. Dan aku menghiasi kau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting pada hidungmu dan anting pada telingamu dan kota kemudian di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas, perak, pakaianmu len halus dan sutra dan kain warna-warni. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan kau menjadi sangat cantik hingga layak menjadi ratu. Ayat 14. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dan menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau mengamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Amin. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu. Dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka. Dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Juga makananku yang kuberikan kepadamu. Tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu. Engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Ayat 20. Amin. 20. Bahkan engkau ambil anak-anakmu, engkau lahirkan bagiku, dan mempersembahkan kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu masih perkara penting? Mau engkau menyembelih anak-anakku dan menyerah sebagai Amin. Silakan lanjutkan saja. 22 ya? Ya, 21. Bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api, dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu, dan sesudah segala kejahatanmu itu, celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan tiap-tiap tanah lapang. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Kau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau pada kewenang-wenangan orang yang membengkau, itu perempuan-perempuan Filistin yang rasa malu melihat tingkahmu yang itu. Engkau bersandal juga dengan orang Asyur, oleh engkau belum merasa puas.
Ya, engkau bersundal dengan mereka tetapi masih belum merasa puas. Engkau memperbanyak lagi persundalmu dengan grip perdagangan tim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. Ayat 30, betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam, yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Amin. Kepada semua perempuan sundal, orang memberi upah. Tetapi engkau sebaliknya. Engkau yang memberi hadiah, umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Maka dalam persundalanmu, engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain. Bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal, tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikannya padamu. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarlah firman Tuhan. Amin. Ayat 36. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-halamu yang keji, dan oleh karena darah sembahkan kepada mereka. Sungguh, oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu ayu hatimu, kau cintai, maka mengumpulkan mereka dari sekitarmu, untuk akan menyingkapkanmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Aku akan menghakimi seperti orang menghakimi perempuan yang berzina dan yang menggunakan darah, dan aku akan melampiaskan atasmu dan cemburuku. Amin. Amin. Aku akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka, dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu. Mereka akan menelanjangi engkau, akan merampas perhiasan-perhiasanmu, dan membiarkan engkau telanjang bugil. Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau, yang melempari engkau dengan batu dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan membakar rumah-rumahmu dan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. Dengan demikian, aku membuat engkau berhenti bersundal, dan upah sundal tidak akan kau berikan lagi. Amin. Demikian aku melampiaskan murkaku kepadamu, sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Baru aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tapi dengan semuanya ini membuat aku gemetar kemarahan. Sungguh, aku juga akan menimpakan kekelakuanmu atas kepalamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah engkau melakukan kemasungan ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatan yang keji? Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau. Begitu ibu, begitu anak. Ayat 45. Ibumu tahu yang jijik melihat suaminya, dan anak-anaknya lelaki, adik kakakmu perempuan engkau, yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak mereka lelaki. Ibu adalah orang Hei dan ayahmu adalah orang Amori. Kakakmu yang tua ialah Samaria, yang besar anak-anak perempuan dia sebelah utaramu, dan kamu yang termuda adalah Sodom, yang beserta anak yang perempuan di sebelah kanan. Bukan hidup menurut perbuatan mereka, dan engkau bukan seperti perbuatan mereka yang keji. Sebelah lagi saja berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupnya. Ayat 48, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sungguh-sungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta anak-anak perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan.
Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Amin. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu. Bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua. Sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Tanggunglah nodamu, hai engkau yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan. Dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka, mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Allah menjanjikan perjanjian baru. Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan. Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Baik. Segala perbuatan mereka mengenai Sodom Samaria juga bersama perempuan akan dan engkau pun akan dipulihkan ke dalam termuda kecongkak. Amin. Tuhan, lanjutkan. Ayat 5 ya. Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. Bukankah Sodom, kakakmu yang termuda, menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu, sebelum kejahatanmu menjadi nyata? Seperti pada saat ini, engkau diaibkan oleh anak-anak perempuan Edom dan semua yang di sekitarnya dan perempuan Filistin yang menghina engkau dari sekitarmu. Amin. Nafsumanmu dan perbuatan-perbuatan yang keji harus engkau tanggung. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Amin. Satu. Barulah engkau teringat pada kelakuanmu, dan engkau merasa malu pada waktu aku mengangkat kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka padamu menjadi hakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau mengambil perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang lalu dan masa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Bahwa aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Allah. Amin. Si Tuhan. Dua pasal ini sangat baik ya, bagaimana ditegur seberat itu, yaitu Yerusalem, dikatakan tadi adalah berzina. Hari ini kita lihat banyak orang pilihan pun juga berzina. Berzina dengan apa? Berzina dengan banyak perkara selain diri Tuhan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri,
Setiap orang juga seperti itu. Banyak orang, tidak setiap ya, tapi banyak orang. Nah, maka hari ini kita perlu menghindari kejadian itu terjadi pada kita. Ya, pasal 15 itu kan berkata, ayat 6, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Ya. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian, sore ini ada satu peringatan yang sangat keras. Tuhan berkata kepada Yerusalem bahwa, dikatakan di ayat yang keempat, kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, dan dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Artinya apa? Ketika orang itu lahir, dia tidak diberi makan firman, tidak diberi ajaran yang baik, sehingga segala sesuatunya yang penting berjalan begitu. Nah, hari ini kita juga tidak bisa demikian. Kita semua yang mengasihi Tuhan, harus mempunyai kehidupan yang berbeda dengan orang dunia hari ini. Di mana orang dunia hari ini mengejar harta, mengejar pendidikan, mengejar hal-hal yang sebenarnya hanyalah bayangan. Tapi kita di sini mengejar Kristus, mengejar pengalaman akan Tuhan, mengejar pembacaan Alkitab kita. Semua adalah untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari sikap yang berzina. Pertanyaannya kan gini, kalau hari ini kita nggak mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi yang lainnya. Pilih mana? Begitu. Jadi pekerjaan kita, sekolah kita, ya, bahkan cita-cita, harapan, ya, segala sesuatu yang positif, itu bisa menjadi perzinahan kita. Jangan sampai kita seperti itu. Terutama kalau di dalam perkara orang muda, yaitu adalah hubungan lawan jenis. Nah, ini sangat perlu hati-hati. Karena tadi sudah dinyatakan meskipun dalam perlambangan ya, perkataan itu sangat keras. Jadi dikatakan di ayat yang berapa, masih ingat? Di ayat 15, tapi engkau mengandalkan kecantikanmu, dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu pada setiap orang yang lewat. Bayangkan, ini contoh saja, tapi ini perlambangan, di mana kita hari ini membuka diri kita kepada siapa? Kepada Tuhan, atau kepada yang lain. Teman-teman, maka kenapa banyak orang selalu berkata, aku bisa kok. Hidup ini hanya sekali, harus digunakan dengan bahagia. You only live once. Kamu gunakanlah yang baik. Atau kamu gunakan untuk semua kesenanganmu. Pilih mana? You only live once in the world, or you only live once for the God, for the Lord. Ya, jadi hidup kita harus baik-baik kita gunakan. Kalau hari ini kita tidak baik-baik untuk Allah, pasti kita akan dipakai oleh iblis. Pilihannya itu saja. Tidak bisa ada pilihan tengah. Oh, saya nggak mau kok dua-duanya. Nggak bisa ya. Tapi we must choice. Kita harus pilih. Jadi kesimpulan dari kitab Yeskel itu. Satu lagi. Dikatakan ayat 36. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menghamburkan kemasumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji, dan oleh karena darah anak-anakmu yang kau persembahkan kepada mereka. Menurut saya maksudnya sampai seperti itu Tuhan menegur bangsa Yerusalem. Mereka dulunya mengasihi Tuhan, tapi karena banyak penyimpangan-penyimpangan membuat mereka bersundal, membuat mereka berzina, bahkan mempersembahkan anak-anak mereka kepada apa? Zina, sundal. Perkataan ini keras, ya, tapi kita harus bertumbuh, kita harus mengenal perkara ini, bahwa sebenarnya segala perkara yang menggantikan Allah, entah itu ketenaran, kebaikan kita, keinginan kita, hobi kita yang baik pun itu bisa menjadi sundal. Ya, ini perkataan firman Tuhan, bukan perkataan saya, bukan perkataan Steffi atau perkataan siapapun, tapi perkataan Allah. Ya, sore ini kita belajar. Amin. Ada pertanyaan? Kalau belum, kita akan lanjutkan dulu.
Yakobus pasal 4. Terus pasal 4 ayat yang 1 sampai pasal 5 ayat 6. Oke. Saya lagi ya. Apa siapa ini tadi? Aku nggak sih. Oh ya, silakan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Amin. 4. Silakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Nah itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan ia akan meninggalkan kamu. Lanjut ya Kak. Ya, terus sampai 5 ayat 6. Oke Kak. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaraku atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Amin. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, ya, karena upah yang kamu tahan dari burung yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Amin.
Apa? Susah ya? Evelyn mau bisa baca? Ayat 5, Evelyn. Oke, kalau enggak saya ya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Oke, puji Tuhan. Jadi dari pasal yang keempat sampai pasal 5 ayat 6 ini, kitab Yakobus kembali menegur dan memperingati kita hari ini, orang-orang yang masih hidup dalam zaman ini. Kita harus apa? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan di pasal 4 ini, yaitu kesenangan atau pelesiran, dunia, dan iblis. Ya, jadi 3 hal ini menjadi pokok pembicaraan di pasal 4 ini. Ayat 4 berkata, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Pertanyaannya adalah, gimana kalau teman saya banyak yang duniawi? Kalau saya nggak temenan sama mereka, saya pasti ditolak. Pasti. Tapi pertanyaan lagi baik ditolak temanmu atau ditolak Allahmu? Ya. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diinginannya dengan cemburu. Artinya apa? Berarti sebenarnya dia menaruh di dalam kita roh, supaya kita itu cinta kepadanya. Namun hari ini, siapa yang rela menjadi pencintanya? Siapa yang mau menjadi orang yang betul-betul mengasihinya? Siapa? Kita harus menyadari bahwa di ayat-ayat yang terakhir tadi dikatakan, di ayat yang ke-13 ya, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi, hidup kita itu seperti uap. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita pikirkan, pikirkanlah itu, terjadilah dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala, yaitu Kristus. Ya, ayat yang ketiga tadi, ayat pasal 5, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi masih mau kaya? Ya, ini bukannya tidak boleh. Justru kita boleh kaya. Tapi kaya apa? Kaya untuk membantu umat Kristen, membantu teman-teman kita. Tapi kalau kita kaya untuk diri sendiri, maka yang akan terjadi adalah kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan atau harta di dalam surga. Ya, jadi hanya itu saja yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ada yang bisa coba bantu jawab solusinya? Solusinya adalah ambil Kristus sebagai segalamu. Amin. Ya, Kristus adalah segala kita. Maka membaca Alkitab harus menjadi yang utama. Saya sudah baca sebenarnya dari pagi. Ya, tapi kenapa saya mau buka sama-sama sore hari? Supaya banyak orang yang belum baca itu bisa baca sama-sama. Amin. Itulah. Jadi intinya apa? Dalam Kristus, segala perkataannya ada hal yang sangat baik. Yaitu apa? Katakan Matius pasal 1:23. Masih ingat? Orang akan menamai dia Immanuel, Allah menyertai kita. Di Matius pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 20 dikatakan,
Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Apakah Amin. harta akan menyertai kita? Apakah teman-teman kita akan Tidak. menyertai kita sampai akhir zaman? Tidak. Kristuslah jawabannya. Amin. Ya, jadi moga setiap hari kita muliakan 365 hari dalam setahun dengan Kristus, ya, sampai Tuhan datang kembali. Oke, jadi kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Saya tidak, Kak. Oke,